gaster atau verticulus atau stomach. Gaster merupakan bagian dari tractus gastrointestinal pertama yang berada di intraabdominal. Letak yang pertama berada di antara esophagus dan duodenum, yang kedua berada di dalam peritoneum dan ditutupi oleh omentum, yang ketiga berada di daerah epigastrium dan meluas ke hipochondrium kiri berbentuk melengkung seperti huruf J. Yang berikut oblik atau miring atau melintang dari kiri ke kanan menyilang di abdomen atas tepat di bawah diafragma. Yang berikut kapasitas normal lambung adalah 1-2 liter. Lambung memiliki lekukan yang dinamakan curvatura major di sebelah kiri dan curvatura minor di sebelah kanan. Peritoneum dan omentum. Peritoneum merupakan selaput yang melapisi dinding perut bagian dalam sebagai pembatas dari organ-organ di dalam perut. Yang berikut omentum. Omentum adalah lapisan jaringan penyambung yang merupakan bagian peritoneum dan yang menahan lambung di samping organ-organ sekitar. Yang berikut fungsi secara umum. Yang pertama, penyimpanan makanan. Yang kedua, produksi kimus. Yang ketiga, digesti protein. Yang keempat, produksi mucus. Yang berikut bolus, makanan yang masuk dalam mulut. Kimus, makanan yang telah bercampur dengan HCl lambung dan berbentuk. Yang berikut misel, makanan yang telah bercampur getah, empedu dan pankreas. Yang berikut menghasilkan enzim-enzim dan hormon pencernaan. A. Enzim pepsin memecahkan protein dalam makanan menjadi partikel yang lebih kecil seperti peptida dan asam amino. Yang ke B. Lipase berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, zat yang mengandung alkohol. Yang ke C. Asam klorida atau HCl berfungsi memecahkan protein dan melawan virus atau bakteri dalam makanan. Yang ke D. Hormon gastrin berfungsi merangsang produksi asam lambung dan membantu pergerakan lambung saat mencerna makanan. Yang keenam, produksi faktor intrinsik suatu glikoprotein yang disekresi sel parietal. Secara fisiologi, lambung memiliki fungsi motorik dan fungsi sekret. Fungsi motorik lambung ada 3. Yang pertama, penyimpanan makanan sampai dapat diproses di dalam lambung. Yang ke B, pencampuran makanan dengan sekresi dari lambung sehingga membentuk kimus seperti bubur. C. Pengosongan kimus dengan lambat dari lambung pada kecepatan sesuai untuk pencernaan dan absorpsi usus halus. Bagian-bagian gastral atau lambung. Yang pertama, pars atau bagian kardia, bagian gaster. Yang kedua, pudus gastrium. Yang ketiga, corpus gastrium. Yang keempat, pars pylori terdiri dari 2 bangunan yaitu atrium pylorium dan pylorus. Batas-batas gaster atau lambung. Bagian yang pertama, bagian superior berbatasan dengan bagian distal esophagus. Yang kedua, bagian inferior berbatasan dengan duodenum. Yang ketiga, bagian anterior dibatasi oleh bagian superior diafragma pada bagian anterior dari musculus rectus abdominis dan bagian kanan oleh lobus hepatitis sinuscra atau bagian kiri. Yang berikut bagian posterior lambung berhubungan dengan pankreas, adrenalis, sinister, ginjal dan diafragma. Yang ketiga, kelenjar pylorus di antrum pylorus mensekresi mukus dan gastrin. Gastrin adalah hormon yang merangsang sekresi asam lambung atau HCl oleh sel parietal di lambung untuk membantu kerja lambung. Yang kedua,
kedua, hormon ini diproduksi oleh sel di lambung, usus 12 jari, dan pankreas. Lapisan-lapisan gaster atau lambung. Berikut urutan lapisan lambung dari dalam keluar. Yang pertama, tunika mukosa lapisan lambung yang tersusun atas lipatan-lipatan longitudinal yang disebut trokea. Terdapat beberapa tipe kelenjar pada lapisan ini. Yang pertama, kelenjar kardia yang berada di orificium kardia. Kelenjar ini berfungsi untuk sekresi mucus. Yang kedua, kelenjar fundus atau gastrik yang terletak di fundus dan pada seluruh korpus lambung. Yang kedua, tunika submucosa. Lapisan ini tersusun atas jaringan areolar longgar yang menghubungkan tunika muscularis dengan tunika mucosa. Jaringan ini menyebabkan tunika mucosa dapat bergerak secara peristaltik. Lapisannya tersusun oleh plexus saraf, pembuluh darah, dan saluran limfi. Yang ketiga, tunika muscularis. Lapisan ini terdiri dari 3 lapisan otot polos, yaitu stratum longitudinal atau membujur, stratum circular atau melingkar, dan stratum oblique atau melintang. Susunan otot polos di atas memungkinkan berbagai macam kombinasi kontraksi untuk memecahkan makanan menjadi partikel-partikel kecil, mengaduk, mencampur makanan, serta mendorong makanan tersebut ke duodenum. Berikut tunika serosa. Lapisan ini berasal dari peritoneum visceralis yang melanjutkan ke arah hepar menjadi omentum minus dan ke arah kolon